Tempat niat adalah hati. Tempat niat itu di hati. Tempat niat di hati. Lalu yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu lafaz untuk menguatkan hati. Jadi dengan makan sahur itu antum sudah berniat. Tapi saya ragu Pak Ustadz. Karena ragu itulah maka habis tarawih itu. Naulis sahum yarhamkumullah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menghilangkan was. Itu guna lafaznya. Menyikapi tentang lafaz ini terbagi tiga. Kelompok ini mengatakan mesti dilafazkan. Kelompok ini mengatakan kalau dilafazkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelompok yang tengah ini mengatakan dilafazkan bagus, tak dilafazkan sah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya lupa membaca niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis isya tak ada baca, habis tarawih tak ada baca, habis witir tak ada baca, habis tadarus tak ada baca, pas mau tidur pun tak ada baca, tapi dimakan sahur. Buka kitab Al-Asbah wan Nazair Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Tempat niat itu di hati. Tempat niat di hati. Lalu yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu lafaz untuk menguatkan hati. Jadi dengan makan sahur itu antum sudah berniat. Tapi saya ragu Pak Ustadz. Karena ragu itulah maka habis tarawih itu. Naulis sahum yarhamkumullah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menghilangkan was. Itu guna lafaznya. Usolli sunnatat tarawih. Usolli sholat. Macam mana niat tarawih? Tarawih. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaz. Niat itu di mana? Niat itu di dalam. Jelas? Menyikapi tentang lafaz ini terbagi tiga. Kelompok ini mengatakan mesti dilafazkan. Kelompok ini mengatakan kalau dilafazkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelompok yang tengah ini mengatakan dilafazkan bagus, tak dilafazkan sah. Jelas? Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia shariful aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis. Kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj tuh sampai dia ke shariful aqlam, tempat pena bergeser tuh, dan didengarnya bunyi pena tuh bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh di hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke tengkuk. Cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi yang udah sampai ke Lauhil Mahfuz menengok tulisan takdir itu tetap angkat tangan.
Ini kau tak berdoa? Sudah tertulis di lauh. Tapi katanya ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu entah apa yang ada ditulisan di Lauhil Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengejar pesawat penerbang. Jumpa lagi, barakallahu. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk, kan? Yang baik apa yang akan saya terima hari ini, saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu, itulah saya meminta. 3. Kalau Ustadz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit, Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya kitab itu. Itu serah dia, orang dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, orang dia yang buat aturan, dia sesuka dia lah. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdirku. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah. Tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdirku. Enggak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdir. Tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Kalau memang kau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa, jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inilah as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir. Biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah, kalau saya Pak Ustadz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustadz. Entah apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa? Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kau kenapa sholat? Karena sholat ibadah. Aku tak tahu sholatku tak diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Tapi aku terus. Kalau jumpa kita hari ini ada orang tak puasa, tiba-tiba siang nanti terjumpa di rumah makan hantu, yang kaki nampak, kepala tak nampak. Pas kita tanya, kau kenapa tak puasa? Iya, kalau diterima puasa kita semalam. Kalau tidak, kita tahu itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai hamba adalah beribadah sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masalah diterima atau tidak terima itu urusan Allah SWT. Karena dia adalah ibadah. Keenam, kenapa Ustaz berdoa? Saya berdoa, dengan berdoa saya merasa rendah, karena saya meminta. Dengan berdoa saya merasa hina, dengan berdoa saya merasa lemah, dengan berdoa saya merasa ada tempat saya bergantung. Kalau saya tak berdoa saya merasa. Kapanlah doa Ustaz yang paling khusyuk? Semakin besar ujian dan cobaan,
Disitulah semakin khusyuk berdoa. Jadi kalau antum ada ujian dalam hidup, sebenarnya Allah sayang sama antum. Allah ingin supaya sujud antum lebih lama, hati antum lebih khusyuk. Saya berdoa biasa-biasa aja. Doa standar biasa. Tapi kalau lagi sedang susah, Allah, khusyuk hati. Tertahan saya di airport, tak bisa masuk. Itu khusyuk udah. Jadi di situ saya paham, oh Allah mau menunjukkan kita tak berdaya. Di saat kita berdoa itulah kita tak berdaya. Orang sombong tak mau berdoa. Oh tak berdoa, tengok kau selesai sholat tutup pulang. Alah yang lama aja belum dikabulkan, apalagi ditambahin banyak. Apa arti kami yang sering dalam terjemahan Al-Quran? Kami. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya. Kami itu banyak atau satu? Banyak. Allah itu banyak apa satu? Papan tulis kita minta sama spidol. Spidolnya udah ada, tinggal papannya aja. Spidol udah ada. Banyak pakai kata kami. Ini salah satunya saja. Walau syi'na la rafa'nahu. Nah, kami. Nah, kami. Kami mengandung makna dua. Satu, mengandung makna banyak. Yang satu lagi mengandung makna berdirilah seorang raja. Berdirinya kami di sini. Kepala dinas, gubernur, bupati berdiri. Berdirinya kami di sini, padahal semua yang lain-lain duduk. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai duduk. Dia bilang, berdirinya kami. Waktu dia bilang kami itu tujuannya apa? Kuasa, mulia. Ini namanya lil kasrah. Lil kasrah menunjukkan mana banyak. Ini menunjukkan lit ta'zim, menunjukkan mulia. Kami yang berdiri di sini, padahal dia sendiri berdiri, yang lain duduk, untuk menunjukkan dia mulia, menunjukkan dia besar. Jadi kalau ada kata kami dalam bahasa Arab, itu menunjukkan banyak dan mulia. Dalam bahasa Melayu, begitu juga. Kami itu menunjukkan banyak dan mulia. Sekarang, kalau kita ketemu dalam ayat Al-Quran, maka yang dimaksud Allah itu banyak atau mulia? Dari mana antum memilih mulia? Dah jelas banyak. Kenapa antum milih mulia? Kalau ada dua penafsiran, yang satu didukung dalil, yang satu dibantah dalil, maka yang benar adalah yang didukung dalil. Ini didukung dalil bahwa Allah itu mulia. Mana dalil Allah mulia? Tak terhitung ayatnya tentang kemuliaan Allah. Yang ditolak dalil nih. Mana yang menolak ini?
Qul huwallahu ahad. La syarikalah. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, maka hancur dunia ini. Ada Tuhan, tapi ada Tuhan. Kenapa hancur? Berkelahi sama Tuhan tuh. Tembak-tembak Tuhan tuh dia meletup langsung. Berkelahi sama dia. La fasadata. Hancur. Ini didukung dalil, ini ditolak dalil, maka penafsiran ini tidak benar, penafsiran ini benar. Ini namanya kaedah tafsir, kaedah interpretasi. Kalau dalam ayat, kalau dalam hadis ketemu 2-3 penafsiran, yang mana yang benar? Yang didukung dalil. Yang mana yang salah? Yang ditolak dalil. Itulah makna fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan lagi kepada Allah. Wa ilar rasul, balikkan ke Rasul, maksudnya tengok sunnah, tengok hadis Nabi SAW. Jelas? Ini kalau tak ditulis tak jelas. Begini, tak masuk itu. Begini, selesai. Apa kata Ustaz? Pokoknya beginilah. Tapi saya tuliskan. Kalau ada satu teks mengandung 2 makna, tengok mana yang didukung dalil. Ini didukung, ini ditolak, maka ini terbantahkan. Maka makna inna bukan kasrah, tapi maknanya ta'zim, pengagungan. Jelas? Bagaimana ibadah muslim sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia berpesan kepadaku supaya aku salat dan zakat selama aku hidup. Buka surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia memerintahkan aku salat dan zakat selama aku hidup. Loh, Nabi Isa sudah ada salat, Nabi Isa sudah ada zakat. Salat ibadah ritual badan. Salat ibadah ritual badan. Zakat ibadah ritual harta. Tapi teknis pelaksanaannya itu beda. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan salat. Tak berani menteri-menterinya mengganggu. Nabi Sulaiman itu raja. Sampai waktu dia berdiri itu tongkatnya itu dimakan rayap, patah, jatuh. Baru waktu sadar rupanya dia meninggal. Menunjukkan bahwa sholat di zaman Nabi Sulaiman itu berdiri, tidak pakai ruku, tak pakai sujud. Tapi sholat Nabi Isa pakai sujud. Sholat Nabi Muhammad SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, kusempurnakan untukmu. Tegaknya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, duduknya ada, salamnya ada. Tapi jangan antum bilang ini sholat oplosan. Ini kan Allah yang membuat syariat. Malaikat itu waktu Nabi Isra Mi'raj, ada malaikat itu sejak diciptakan berdiri saja. Ada malaikat itu sejak diciptakan rukuk saja. Ada malaikat itu sejak diciptakan sujud saja. Mereka mengambil formasi itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi semua ucapannya tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika
wa nuqaddisu lak, kami bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Islam karena dia penutup terakhir digabungkan Allah semuanya. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, itu yang selalu dibaca di tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla nilta ma nilta as-salah wa antal imam. Ketika engkau sampai di situ sholat dan engkau menjadi imam. Pertanyaannya, sholatnya udah diterima atau belum? Belum. Orang dia belum naik ke Sidratul Muntaha. Dia baru di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dia sholat. Wa antal imam. Kau yang jadi imam. Siapa jadi imam? Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Loh, sholatnya kan belum diterima Pak Ustaz. Yang belum diterima itu sholat 5 waktu. Adapun sholat yang 2 rakaat sudah. Jadi sebelum itu Nabi sudah sholat. Sholat yang 2 rakaat. Adapun zuhur 4 rakaat itu diterima waktu Isra Mi'raj. Setelah turun Nabi dari Isra Mi'raj, datanglah malaikat Jibril mengajarkan. Subuh nanti 2 rakaat, waktunya sampai terbit matahari. Zuhur 4 rakaat, ketika tergelincir. Asar 4 rakaat, ketika nanti bayang-bayang sama tegak lewat sikit. Maghrib 3 rakaat, ketika nanti nampak syafaq ahmar merah, hilang merah itu gelap semua, masuk isya 4 rakaat. Buka dalam kitab Muwatta Imam Malik tentang Jibril turun mengajarkan 5 sholat beserta waktunya. Jibril depan, Nabi di sini, di dekat pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, ke kanan. Nampak antum nanti batu marmer bersusun-susun, tempat malaikat Jibril waktu jadi imam itu. Tuh, tempat dia mengimami Nabi. Nampak? Yang merah. Nampak? Nanti yang pergi umrah, tengok di bawah pintu itu sebelah kanan ada batu marmer. Sebelah kanan batu marmernya. Nampak? Yang lama-lama situ dipijak orang untuk kepala itu. Yang belok situ antum butuh di sinilah malaikat Jibril. Hah? Pintu sebelah kanan. Ada batu marmer warna coklat. Jelas? Jadi sholat 5 waktu turun baru setelah malaikat Jibril mengajarkan Isra, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj barulah ada sholat 5 waktu. Sebelum itu sholat, tapi belum lagi sholat 5 waktu dengan tata cara rakaat, ada jahar, ada sir dan lain sebagainya. Hanya sholat 2 rakaat.
Kenapa apabila perempuan datang halangan wajib menggantikan puasa, tetapi kenapa ketika sholat tidak wajib menggantikan puasa? Sebulan berapa kali datang? Sekali. Kalau disuruhlah perempuan menggantikan sholat, maka amat sangat berat beban bagi perempuan. Apalagi perempuan zaman sekarang mengurus anak, mengqadha sholat karena datang bulan, mencari nafkah pula lagi. Suami ini pula KDRT. Perempuan yang dijadikan dari tulang rusuk sekarang berubah jadi tulang punggung keluarga. Jadi perempuan hanya disuruh mengqadha puasa karena setahun cuma 7 hari. Tapi kalau disuruh dia mengqadha sholat setahun 7 kali 12, berarti 84 hari, memberatkan. Ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kamu kemudahan, bukan kesulitan. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dalilnya hadis Aisyah, kunna nu'maru biqada'is salah walam nu'mar, kunna nu'maru biqada'is saum walam nu'mar biqada'is salah. Mana papan tulis tadi? Saya tausiah, datang satu orang, Ustaz, tidak ada itu kodok-kodok salat. Tak ada itu kodok salat Pak Ustaz. Kenapa kau bilang tak ada kodok salat? Ini dalilnya. Ustadz mengatakan sholat mesti diqadha. Ya, menurut saya tidak perlu, karena saya dapat hadisnya sahih. Kunna nu'maru biqada'is saum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Jelas kan? Jelas. Habis itu saya tanya, kami di situ siapa? Pokoknya kami lah Pak Ustaz. Kau tahu ini ucapan siapa? Tidak, ini ucapan Aisyah. Ini ucapan Aisyah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Kau Aisyah apa Abdullah? Kami maksudnya kami perempuan. Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Kami tidak disuruh mengqadha salat. Dijelaskan dalam hadis. Maka penjelasannya, hikmahnya, karena puasa tak banyak, cuma 7. Sedangkan ini Allah tidak mau memberatkan. Yuridullah. Makanya kalau membaca itu full, tahu ucapan siapa. Bukan kami perempuan, kau laki-laki apa perempuan? Aku laki-laki Pak Ustaz, berarti kau tak masuk dalam. Kenapa ketika witir rakaat terakhir dibaca 3 surat? Apakah boleh diganti dengan bacaan surat lain? Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah.
Kalau larangannya kuat, permanen pula. Jangan pakai lagi. Semua ini permanen. Ini pun permanen juga rupanya. Musibah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Dah, berapa kotak? Perintahnya kuat? Perintahnya tak kuat? Larangannya kuat? Larangannya tak kuat? Tak disuruh, tak dilarang. Yang makruh jangan kau naikkan ke haram. Yang sunat jangan kau naikkan ke, yang wajib jangan kau turunkan ke sunat. Yang haram jangan kau turunkan ke. Nah, membaca sabbihis, kulya, kulhu, itu masuknya kemana? Paham? Cemana kami bisa tahu ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini sunat muakkad? Fikih Islam Sulaiman Rashid, pesan ke Al-Padino. Tak tahu harga, kalau saya dulu beli 40.000, 50.000. Masih. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Jelas? Fikih Islam terlengkap paling bawah pakai bahasa Indonesia, ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Mesir, 9 tahun, spesialis mazhab Syafi'i. Pulang ke Indonesia 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat dari Al-Azhar. Dari Lampung. Tamat dari Tawalib Padang Panjang. Sebelum itu ada lagi, 1925, namanya Syekh Mahmud Yunus, spesialis bahasa Arab. Mahmud Yunus. Hebat-hebat orang Indonesia. Di zaman Belanda bisa orang itu ke Mesir. Kita udah merdeka, ke Jakarta pun susah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Antum hafal 10 doa, mana tahu terdesak nanti balik ke kampung. Orang tahunya dari UIN, tengok imam sakit, khotib demam, pas antum di situ, tunjuk orang halal bihalal. Dari UIN ya, iya tapi saya peternakan, kan tak bisa. Tak ada pakai tapi. Nah, jadi yang 10 nih.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Untuk melepaskan daripada lari aja. Dihafal tuh doa pendek itu. Habis itu tutup Rabbana atina fid dunya. Kalau belum lancar kali kencang dia. Mau. Karena kalau dibaca pelan bisa hilang dia. Itu kadang ada dibaca jamak Ustaz. Ijazah dina dibaca jamak. Mana papan tulis punya spidol? Betul Pak. Minjam balik spidol tadi. Minta isi nanti dibalikkan balik. Nanti minta tolong pakai bensin atau tiner. Kalau tak ada balsem. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina. 1, 2, 3, mana yang betul, mana yang salah, atau betul semua atau salah semua? Hah? Betul, salah. Ini di mana betulnya? Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan pada agama. Sehat pada jasad, bertambah pada ilmu, berkah pada rezeki. Iya, tapi kau berdoa itu tidak kau ikutkan kami. Karena agama kau aja, jasad kau aja, ilmu kau aja, rezeki kau aja. Kami tak ikut. Kan ada alif lamnya, bodoh. Ada alif lam tu makrifah, din tu maksudnya agama kita. Jasad tu jasad kita, ilmu tu ilmu kita, rezeki tu juga rezeki. Tapi kalau kau mau ada juga kitanya di dalam, aku robah salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Betul juga karena ada domirnya. Yang di atas betul karena ada alif lam ma'rifah. Yang di bawah betul karena ada domir. Setelah balik di jalan, aku sebetulnya tahunya aku yang tadi itu betul. Tapi kenapa benar? Bini aku namanya Nina. Pesan dia kalau abang berdoa nama aku masukkan. Itu nah, dimina, jasadina, ilmina, iskina. Dah? Ini kenapa salah? Kalau sudah ada alif lam,
tak boleh ada dhamir. Fil dinina fil jasadina. Salah ini Wak. Fil ilmina tak boleh ada dhamir. Fil rizkina tak boleh ada dhamir. Disitulah letak salahnya. Paham? Potong video ini, share. Syukran, jazakumullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bukan niat. Niat itu. Niat itu di sini.